Selebriti yang dengan terang-terangan nggak sepakat dengan pendapat lo soal Anjay. Kalau tidak sepakat, saya garis bawahi perbedaan pendapat itu adalah hak segala bangsa. Saya juga harus menghargai pendapat mereka kalau tidak sependapat dengan saya. Saya tidak masalahkan. Selebriti yang dengan terang-terangan nggak sepakat dengan pendapat lo soal Anjay. Kalau tidak sepakat, saya garis bawahi perbedaan pendapat itu adalah hak segala bangsa. Saya juga harus menghargai pendapat mereka kalau tidak sependapat dengan saya. Saya tidak masalahkan. Tapi kalau memang itu pendapat mereka malah menjadi sebuah motivasi untuk orang melakukan hal itu untuk merendahkan seseorang atau menyindir, lebih baik jangan. Kita sama-sama melindungi bangsa kita. Kalau saya tidak melindungi bangsa kita, yang saya lakukan adalah saya laporkan anak-anak itu, Pak, ini Pak ada laporan begini, kita bawa Pak proses pidana Pak. Tapi tidak saya lakukan itu. Saya melihat itu untuk saya tanyakan, saya diskusikan supaya orang melihat. Just itu aja. Instagram itu seperti apa mungkin komentarnya? Soal Instagram, jujur saya merasa memberikan sebuah konten edukasi, tujuannya adalah memberikan wawasan, dan saya sudah minta maaf jika itu salah. Saya sudah berikat baik dan menyampaikan seluruhnya, namun diterima masyarakat beda. Saya minta maaf, tapi saya sangat menyayangkan kenapa kalian malah mereport Instagram saya, dimana jujur aja saya merasa dirugikan. Hak saya menjadi anak bangsa bersosial media jadi terhalang. Ya, tapi saya terima kalau itu adalah rasa kesalahan saya, kesalahan kalian kepada saya terima. Saya mohon kalian juga bisa menjadi netizen yang lebih smart, tidak buta dengan idola, memikirkan suatu hal dengan positif, karena yang saya lakukan, maaf, tidak merugikan kalian sama sekali. Kenapa kalian merugikan saya? Dan bukan saya juga yang dirugikan, masih ada orang-orang di belakang saya. Orang-orang di belakang saya juga, saya harus memberikan lapangan pekerjaan, dan itu salah satu sumber saya bisa memberikan penghasilan itu dari sini. Namun sekarang terhambat. Saya takut kalau banyak remaja yang pengen memberikan pendapat, memberikan suatu hal yang positif malah dihalang-halangi. Malah saya takut ada remaja yang malah sengaja merusak generasi bangsa dengan bicara kasar, bicara kotor, ataupun yang lain malah disanjung dan tidak di-report. Ayolah kita menjadi netizen yang tahu mana sisi sosial media, mana sisi kehidupan nyata. Kita harus tahu jalur abu-abunya untuk membedakan di saat mana kita harus bersikap sosial media, di saat mana kita harus bersikap dunia nyata. Terima kasih. Merasa nggak didukung nggak sih dengan kondisi yang sekarang? Karena justru semakin lo banyak ngomong, semakin banyak... Saya tidak merasa diledek, jadi saya sikapi dengan baik. Karena memang mungkin ya, edukasi itu bisa menjadikan sebuah nambahan wawasan. Orang yang nggak tahu jadi tahu, orang yang tahu jadi mengerti. Orang yang mengerti jadi memutuskan untuk bersikap lebih baik. Itu tujuannya edukasi. Ketika memang edukasi ini tidak diterima dengan baik, ingat, kita bisa menyikapinya dengan baik. Berusaha mengikuti step yang di sosial media yang diinstruksikan sama Instagram. Tapi katanya yang bisa ambil tindakan adalah Instagram region terdekat itu Singapura atau dari Amerika langsung. Katanya ya, maaf kalau salah koreksi. Jadi masih lama kira-kira prosesnya? Saya belum tahu juga mas, saya belum pernah perdana hilang Instagram saya juga. Ada kerugian berapa sih yang... Sedikit dong, mungkin untuk yang di Lambe Tura tuh rame tuh yang kamu lelang baju kan, akhirnya banyak yang komentar juga nih pada kontra semua komentarnya. Ini gimana tanggapan dari kamu sendiri? Jadi saya memang melelang baju yang warna kuning karena buat saya ya, pribadi saya, baju itu adalah sejarah. Saya menggunakan baju itu dari mulai saya syuting, mulai FTV, sinetron, saya pakai aktivitas harian juga. Terus di berita online baju itu sangat banyak sekali dengan foto saya. Saya berpikir
Kalau ini bisa saya lelang dan saya donasikan kepada Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia, kenapa tidak? Tujuan saya adalah saya memberikan sesuatu hal yang bisa untuk orang lain juga. Tolong dilihat, yang saya lakukan saya sudah tantang di atas materai, saya menyatakan diri, dan saya sudah menghubungi pihak YKKI. Kita sedang membuat sebuah draft pernyataan saya. Dari tanggal 5 sampai tanggal 21 saya akan membuka open donasi, di mana saya menyantumkan nomor rekening yang saya kosongkan khusus untuk terima donasi, dan saya membuka kesempatan bagi yang minat dengan baju saya. Berapapun itu hasilnya, semuanya akan saya kumpulkan dan saya serahkan kepada Yayasan Kanker Anak, Yayasan Kasih Kanker Anak Indonesia YKKI. Karena apa? Sebentar. Karena kenapa saya memilih adik-adik kita yang punya penyakit kanker? Saya tahu perjuangan mereka nggak gampang. Saya pernah merasakan itu. Almarhum bapak saya sakit dari usia saya kelas 1 SD, operasi 2 kali. Saya tahu betapa sakitnya dia. Tapi mereka tidak pengen terlihat sakit. Saya tahu betapa beratnya perjuangan almarhum bapak saya. Saya tahu betapa berjuangnya adik-adik kita di sana yang nggak seperti kita. Saya pengen membantu itu. Di saat kondisi seperti ini, siapa tahu saya bisa mengajak kalian semuanya. Tolong anggap ini bukan untuk memperbaiki nama saya, bukan. Kalau kalian menganggap nama saya buruk di mata kalian, tidak masalah. Tapi ayo lihat sisi positif yang saya sedang angkat. Ada adik-adik kita yang butuh support itu. Karena yayasan tersebut juga tentunya membutuhkan sebuah biaya untuk menjalankan program-program untuk mensupport adik-adik kita. Kalau kita bisa berbagi, kenapa tidak?